Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 11, yang dimana kelompok 11 ini terdiri dari dua orang. Yang pertama oleh Fitri Harabiah Gulfam dan Sajidah Tambunan. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang dimensi personal, adab al-nafs, etika seorang mahasiswa. Untuk kejelasannya, silahkan lihat video berikut ya. Silahkan menonton. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan apa itu diskusi. Dalam dunia akademis, diskusi adalah hal yang lumrah dilakukan. Diskusi adalah pertimbangan bijaksana tentang hubungan yang terlibat dalam topik atau masalah yang diteliti. Beberapa pengertian diskusi menurut para ahli yaitu yang pertama, Usman tahun 2005. Diskusi kelompok adalah merupakan suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan, kesimpulan atau pemecahan masalah. Yang kedua, menurut Aritz tahun 2008, diskusi adalah situasi pendidik dan peserta didik lainnya bercakap-cakap dalam berbagai ide dan pendapat. Macam-macam diskusi. Yang pertama, wall group. Wall group adalah suatu diskusi di mana anggota kelompok yang melaksanakannya tidak lebih dari 15 orang. Yang kedua, bus group. Bus group adalah suatu diskusi kelompok besar di mana dibagi menjadi 2-8 kelompok. Yang ketiga, diskusi panel. Diskusi panel adalah suatu pembahasan atau suatu masalah yang dilakukan oleh beberapa orang panelis yang biasanya terdiri dari 4-5 orang di hadapan pendengar. Yang keempat, konferensi. Konferensi cenderung menjadi diskusi terbesar versus lokakarya dan seminar yang lebih kecil. Mereka dapat berjumlah antara 50 peserta hingga ribuan peserta. Dan yang terbesar mungkin menampung lebih dari itu. Yang kelima, seminar. Seminar adalah bentuk diskusi yang digunakan untuk mencari kesepakatan dan pandangan dalam menghadapi persoalan yang bersifat formal. Yang keenam, simposium. Simposium adalah bentuk diskusi yang diselenggarakan untuk membahas suatu pokok permasalahan tertentu. Diskusi ini dipimpin oleh moderator dan setiap peserta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat setelah pembahasan utama dan penyanggah telah selesai berbicara. Dan yang terakhir, lokakarya. Lokakarya adalah pertemuan para ahli atau pakar dengan tujuan membahas suatu masalah di bidangnya. Tujuan dari diskusi yang pertama mendapatkan suatu pengertian tentang perbedaan dan kesamaan pendapat. Yang kedua, mengadakan kesepakatan. Yang ketiga, memperoleh keputusan bersama mengenai suatu masalah. Yang keempat, belajar dari orang lain dari banyak hal. Yang kelima, menilai pendapat orang lain. Yang keenam, mengemukakan ide sendiri untuk diuji dan dinilai. Selain itu, ada juga keuntungan diskusi dalam kelas. Yang pertama, suatu diskusi memerlukan pengetahuan sebelumnya yang berkaitan, sehingga mahasiswa atau mahasiswi dapat mengembangkan pengetahuan yang sudah dimilikinya. Yang kedua, terwujudnya sikap demokratis. Semua mahasiswa atau mahasiswi mempunyai hak secara langsung untuk menyampaikan ide atau gagasannya dalam diskusi selama KBM. Yang ketiga, diskusi dapat menumbuhkan keaktifan siswa dalam KBM, karena semua mahasiswa dan mahasiswi dituntut untuk menyampaikan gagasan atau idenya. Yang keempat, diskusi dapat menumbuhkan dan mengembangkan cara berpikir siswa, karena dalam berdiskusi kelas, siswa dituntut lebih cepat dan tepat untuk menanggapi suatu pendapat atau pertanyaan. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua. Materi yang kedua ini berisi kode etik mahasiswa UIN Sumatera Utara. Adapun kode etik mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara itu adalah yang pertama, etika. Yang dimana etika ini yang pertama memiliki keyakinan tinggi terhadap agama Islam dan bertakwa serta menegakkan ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, memiliki kesadaran terhadap penegakan nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme. 3. Memiliki kesediaan dan keterbukaan terhadap pembaruan dan kemajuan. 4. Berorientasi kepada pengembangan ilmu pengetahuan, luasan pemikiran, kemajuan masyarakat dan peradaban. 5. Memiliki rencana yang matang dalam setiap tindakan. 6. Menghargai efisiensi. 7. Mampu menghargai diri sendiri dan orang lain. 8. Mempercayai diri sendiri. 9. Memiliki kesadaran terhadap demokrasi dan keadilan. Larangan. Untuk bagian pertama, itu ada kewajiban. Pasal 2. Setiap mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan wajib 1. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. 2. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat mahasiswa dan alma mater. 3. Menaati sumpah atau janji mahasiswa berdasarkan peraturan yang berlaku. 4.
4. Pelaksanaan segala peraturan UINSU Medan, baik langsung menyangkut kewajibannya maupun yang berlaku secara umum. 5. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan mahasiswa. 6. Segera melaporkan kepada pimpinan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan UINSU Medan. Yang ketujuh, menaati jam kuliah. 8. Menciptakan dan memelihara suasana pembelajaran baik. 9. Menggunakan dan memelihara fasilitas UINSU dengan sebaik-baiknya. 10. Berpakaian rapi, sopan, menutup aurat, serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap sesama mahasiswa atau sivitas akademik yang lain. 11. Saling menghormati antara sesama mahasiswa atau sivitas akademika yang lain. 12. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat. Yang ke-13, menaati segala peraturan perundang-undang yang berlaku. Untuk bagian kedua itu adalah larangan, pasal 3. Setiap mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dilarang yang pertama melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat mahasiswa USU. 2. Menyalahgunakan status kemahasiswaannya. 3. Menyalahgunakan fasilitas atau barang-barang, uang ataupun surat-surat milik UINSU. 4. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan fasilitas dan barang-barang, dokumen ataupun surat-surat milik UINSU secara tidak sah. Yang kelima, melakukan kegiatan bersama dengan sesama mahasiswa, baik itu karyawan, dosen, unsur pimpinan UINSU atau orang lain di dalam maupun di luar kampus dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan ataupun pihak yang lain. 6. Melakukan tindakan bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap sesama mahasiswanya, baik itu juga karyawan, dosen, ataupun unsur pimpinan UINSU. Yang ketujuh, mahasiswa memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat sivitas akademik UINSU kecuali untuk kepentingan yang sah. Yang kedelapan, bertindak sewenang-wenang kepada sesama UINSU, karyawan, dosen, atau unsur pimpinan UINSU. 9. Menghadapi berjalannya proses kegiatan akademik, kegiatan karyawan, ataupun kegiatan yang diselenggarakan oleh atau atas izin UINSU. 10. Membocorkan atau memanfaatkan rahasia UINSU yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, ataupun pihak lain. 11. Melakukan pungutan secara tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, ataupun yang lain. 11. Secara tidak langsung atau langsung memaksa aktivitas akademika dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan teror terhadap sesama mahasiswa, karyawan, dosen, ataupun pejabat di lingkungan UINSU. 13. Melakukan suatu tindakan yang membahayakan atau mengancam kesehatan. 14. Menggunakan pakaian di muka umum yang diketahuinya atau patut dapat diduga itu melanggar norma-norma kesopanan ataupun norma agama. 15. Membawa, menyimpan, atau menggunakan suatu barang yang diketahuinya atau patut dapat diduga membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. 16. Dengan sengaja memasukkan atau mengubah dan mengganti serta menyalahgunakan surat-surat atau tanda bukti seperti tanda tangan pejabat atau dosen seperti cap dan stempel yang sah yang berlaku di UINSU untuk menyuruh orang lain melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan kepentingan pribadi atau orang lain. 17. Dengan sengaja bertindak selaku pengganti dalam ujian, menyontek dalam ujian, melakukan tindakan plagiat dalam ujian atau meminta atau menyuruh orang lain untuk mengikuti ujian tersebut. 18. Menolak atau tidak bersedia melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana kegiatan mahasiswa berdasarkan peraturan berlaku. 19. Melakukan vandalisme yang isinya akibat dapat merusak barang atau mengurangi fungsinya, mengganggu ketertiban, kesopanan, dan merugikan UINSU pada umumnya. 20. Melakukan pencurian, penggelapan, atau pengerusakan sebagian milik UINSU. 21. Melakukan pemerasan, pengancaman, dan penipuan terhadap sivitas akademik atau orang lain. 22. Melakukan penganiayaan atau perkelahian baik dalam maupun di luar kampus. 23. Terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kejahatan narkotika atau minuman keras lainnya. 24. Melakukan hubungan seksual di luar nikah, pornografi, perbuatan zina, baik di dalam maupun di luar kampus UINSU. 25. Terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam perjudian.
26. Melakukan segala perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. 27. Melakukan aksi demonstrasi sebelum memberitahukan secara tertulis kepada pimpinan rektor UINSI minimal 3 hari sebelum aksi dilakukan. Menggunakan kantor 28. Menggunakan kantor atau gedung sekretariat organisasi kemahasiswaan di luar batas yang telah ditentukan atau ditetapkan. Batas waktunya itu mulai dari pukul 7 sampai pukul 5 sore. 29. Melakukan aksi demonstrasi pada hari Jumat. 30. Melakukan tindakan anarkis seperti membakar ban, merusak barang inventaris UINSU. 31. Mengucapkan kata-kata kotor, menghina dan memukul, baik itu menghina ataupun memukul pimpinan UINSU ataupun mahasiswa lainnya. 32. Berambut panjang, memakai anting, memakai kalung dan gelang bagi laki-laki. 32. Berpakaian ketat dan transparan, rok pendek, baju pendek, ataupun tanpa jilbab bagi perempuan. 34. Berkendaraan ngebut, berboncengan lebih dari 2 orang, membuka saringan knalpot sehingga mengakibatkan kebisingan dan mengganggu ketenangan serta kenyamanan kegiatan akademik UINSU. 35. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai moral serta asusila seperti membunuh, merampok, mencuri, berzina, dan lainnya. 36. Memasak, mencuci, menjemur pakaian, dan aktivitas rumah tangga lainnya, serta menempelkan brosur-brosur di sembarangan tempat. 37. Melakukan kegiatan organisasi ekstra di dalam kampus. Baiklah, adapun itu tadi bagian kedua larangan dari kewajiban dan larangan yang dimana terdiri 37 poin. Saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.